Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Zeliklam dari Regrow. Nah, kali ini saya bakal membuat tutorial tentang sebuah problem ya. Jadi ini ada salah satu user dari marketing. Ini dia memiliki domain namanya semanggidigital.com. Jadi saya bakal ngasih tips untuk manajemen DNS dan juga mungkin membantu untuk mempercepat akses websitenya. Nah, kendalanya adalah ketika domain ini diakses atau diubah DNS-nya itu jadi nggak kebaca di jaringan perubahannya gitu. Nah, ketika ada trouble ini sebetulnya itu permasalahan ada di hosting ya. Nah, jadi DNS manajemen hostingnya itu entah kenapa ketika diupdate itu tidak ke-update ke jaringan ataupun DNS propagate-nya nggak kebaca oleh jaringan. Nah, saran saya adalah itu untuk menggunakan DNS manajemen eksternal atau pihak lain ya. Karena DNS hosting dan server lain itu sebetulnya bisa dipisah berbeda. Nah, untuk hosting itu sebetulnya hanya meletakkan domain, untuk meletakkan file website. Sedangkan domain itu biasanya langsung include ada DNS manajemen atau zone editornya, tapi kita bisa pakai pihak ketiga yang lainnya. Begitu juga misalnya teman-teman ingin menggunakan email server yang powerful seperti marketing gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan pihak ketiga seperti marketing. Jadi websitenya bakal jauh lebih aman dan lancar. Oke, pertama itu teman-teman harus ke tempat membeli domainnya, dan juga harus ke Cloudflare. Nah, harus punya akun Cloudflare ya. Ini register dan sebagainya macam itu biasa seperti register akun dan alamatnya itu cloudflare.com seperti itu. Oke, langkah pertama kita add site. Ini di Cloudflare tampilan seperti ini, kita add site. Kemudian kita masukin nih nama domainnya. Nama domainnya itu nih semanggidigital.com. Oke, seperti ini. Kemudian kita add site. Nah, di sini nanti bakal disuruh memilih plan atau perencanaannya. Nah, kita pakai yang free aja, yang gratisan. Nah, karena kalau ini kalau teman-teman mau upgrade silahkan. Kalau saya selalu menggunakan yang gratisan aja, free seeker saya. Oke, kemudian klik confirm plan. Oke, jadi dia bakal nge-scan DNS setting yang sebelumnya atau domain name server ya. Nah, kita tunggu aja dia nge-scan DNS sebelumnya. Nah, kita back di domain ini tempat membeli domainnya di sini ya. Teman-teman bisa pilih di sini, cari namanya pengelolaan name server atau kelola name server seperti ini. Nah, dimanapun belinya, mau dari Namecheap, mau dari apapun, selalu pasti punya untuk manajemen name server ya. Di sini ini langsung berarti ke hostingnya juga di sini ya. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, jadi ini adalah DNS settingan dari zone editor lama ya, atau manajemen DNS yang lama. Kita biarin aja, kemudian kita klik continue. Oke, kemudian di Cloudflare sudah minta change your name server, dari ini ubah ke sini. Nah, caranya itu kita copy aja name server 1 seperti ini ya. Kemudian kita gantiin name server satunya. Oke, kemudian ini ada name server 2, kita gantiin. Nah, ini fungsinya kita ke name server atau pengelolaan name servernya ya, untuk mengganti ini. Kemudian teman-teman bisa klik ubah di sini, change, save atau apapun itu. Kemudian
di sini setelah kita ganti, kita bikin done and check name server. Oke, kemudian ini ada quick start guide. Nah, ini bisa kita ikuti atau kita bisa finish later seperti itu. Oke, karena ini baru awal, kita ikuti saja. Nah, untuk your SSL TLS encryption, nah ini artinya untuk enkripsinya ya. Enkripsi itu seperti ini. Kita akses webnya. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak aman, berarti ini belum ada enkripsinya ya. Belum ada enkripsinya. Belum ada enkripsinya, berarti belum ada HTTPS-nya. Kita bisa pakai coba yang fleksibel aja. Jadi kalau misalnya hostingnya bagus, mereka sudah auto memberikan enkripsi. Saya nggak tahu ini karena hostingnya kurang bagus atau untuk enkripsi ini belum di setup oleh usernya. Jadi kita coba pakai yang fleksibel. Fleksibel ini nanti antara browser dan hostingnya itu yang enkripsi adalah Cloudflare. Sedangkan kalau full ini apabila hosting atau server teman-teman atau tempat meletakkan filenya itu sudah memiliki enkripsi. Di sini kita tes, ternyata dia tidak memiliki enkripsi. Jadi kita pakai yang fleksibel. Oke, kemudian ini kita save. Nah, kemudian always use HTTPS. Oke, kita on kan. Nah, karena apa? Kita memakai Cloudflare. Kalau misalnya tidak memakai Cloudflare atau servernya sudah punya auto redirectnya, itu kita cukup off saja. Oke, kemudian save. Kemudian auto minify. Kalau teman-teman tidak mengerti, kadang meminify ini berbahaya ya. Kalau tidak mengerti, dibiarkan aja dulu. Ini untuk mengurangi size dari webnya. Jadi saya biarkan dulu seperti ini, tidak saya checklist. Karena umumnya yang saya minify itu misalnya HTML dan CSS, JavaScript jarang ya, karena kadang bisa error. Nah, tapi untuk pemula itu tinggal di save saja. Oke, broadly speed up by apply broadly compression. Oke, di save aja nggak apa-apa. Oke, summary-nya ini. Oke, finish. Nah, di sini disebutkan bahwa ini setup kita sudah komplit, cuman perubahan name server di sini belum kebaca ya, belum kebaca. Nah, ini biasanya nunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita recheck. Nah, yang pasti nanti teman-teman bakal dapat notifikasi ya. Teman-teman bakal dapat notifikasi bahwa webnya itu sudah terkoneksi dengan Cloudflare. Nah, jadi semua manajemen DNS kita mengganti-ganti DNS-nya itu sekarang di Cloudflare. Kita tidak memerlukan ke cPanel dan zone editor webnya lagi. Semuanya bisa kita manage di Cloudflare. Bahkan memudahkan kita apabila kita ingin migrasi sebetulnya. Migrasi hosting, migrasi server gitu. Kita cuma ganti IP aja di sini. Kita nggak perlu setup DNS yang macam-macam lagi ketika kita berpindah hosting. Lebih memudahkan seperti itu. Oke, ini paling cuman nunggu sekitar 10 menit. Demikian trik dan tips kali ini. Saya Fadli Zilikan dari Regrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.